Selamat pagi. Nama saya Muhammad Haswi Raffi Hakim dan 2101027 Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek filter saya. Oke, yang pertama-tama untuk meran filter seperti ini, filteran midi chrome minus browser minus flag minus disable web security seperti ini. Lalu saya akan menerangkan dari atas. Ini seperti yang dilihat, final list string image list. Ini untuk link gambar, array gambar. Lalu ini adalah widget menu konten seperti ini ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ini adalah gesture detector. Ini gunanya untuk agar bisa diklik. On tab ini untuk diklik, bisa agar bisa diklik. Lalu navigator push, kontak material page route, ini untuk berpindah ke halaman profil. Jadi saat kita mengklik ini, kita akan pindah ke bagian profil, menu profil. Ya, ini dan sama semua ini. Ini juga pakai navigator push ya. Navigator detector push. Sampai sini sama. Lalu untuk ini untuk info ya, info data. Ini untuk kontainer untuk informasi terbaru. Seperti ini. Nah, ini untuk agar bisa terhubung ke data UDP HID menggunakan JSON info akademik ini. Untuk mendapatkannya ini dijadikan ke URL lalu ke sini dengan metode get agar bisa dilihat, lalu di await, menunggu ya, dijadikan variabel hasil ini, lalu di return, di convert menjadi JSON decode hasil body. Ya, lalu ada lagi. Nah, ini untuk ini kartnya. Ini untuk tadi ya, informasi terbaru, untuk informasi yang ini ya. Untuk yang ini pakainya ini untuk membuat tampilannya seperti ini, gambar judul. Nah, ini untuk gambar yang memakai link ya, yang di atas tadi. Ini nah, sebelum kita membuat tadi, kita menggunakan scroll ya, agar bisa di scroll. Caranya kita pergi ke filenya, pubspec YAML ini, lalu kita masukkan
Ini carousel slider ini agar bisa slide ya istilah ya. Oh iya, lali untuk yang ini tadi, untuk bagian yang icon ini di make asset ini. Sebelum kita mengimpor gambar ya, kita ke pubspec tadi, lalu kita ya yang tadi komen di tulis ini, jaraknya ini harus 4 spasi agar gak error, diarahkan ke icon yang akan kita pakai nanti ya. Lalu untuk kontaknya seperti ini belum ada. Lalu saya akan jelaskan halaman ini. Halamannya ada dokumen, galeri, info, marksi, kontak, mahasiswa, dan profil. Pertama akan galeri terlebih dahulu ya. Ini galeri. Untuk galeri seperti ini ya. Kita buat kelas galeri agar bisa kembali lagi ke backnya, ke ini. Kelas galeri, filter, get info ini untuk mengonekkan ke dalam database ya. Database menggunakan Node.js ya. Localhost 3000 dengan ini tabelnya, tabel galeri. Wait, kita get URL tadi dengan header untuk autentifikasi. Autentifikasi nanti tokennya ini. Lalu kita konvert hasilnya, hasil body JSON data. Nah, ini ya, jadinya seperti ini. Nah, gambar satu, gambar ada judul. Untuk tampilan ketika loading ya, kayak roti. Sebelum itu untuk galerinya seperti ini ya, bagian backend ya. Kita pertama membuat model dulu untuk bagian galeri seperti ini ya, dengan menggunakan Squalise ORM. Kita harus menggunakan database dulu. Ini mana ini, kita konekkan dulu ke database ORM ya, host localhost dialek MySQL. Jika memakai yang lain juga bisa. Ini nama database, user, ini password dikosongi ya, kosong. Lalu ini untuk error handling ya, ketika berhasil connect ini, lalu error kalau gagal ini untuk lalu diekspor. Ini bagian modelnya ini. Lalu ini ID, judul, gambar. Ini untuk tabelnya. Lalu ini freeze tabel ini untuk agar nama dari tabel ini tidak berubah. Ditambah S ini, gambar, agar tidak berubah. Lalu setelah model ada routes setelah model. Nah ini
Express kita perlu impor Express dulu. Lalu kita membuat router. Cek token ini middleware. Sebelum kita get, kita harus lewat middleware dulu. Nah, seperti ini middleware-nya. Ini yang token tadi ya. Header untuk autentifikasi ini. Kalau mempunyai token tidak mempunyai token valid, tidak valid. Jika token salah, ini tidak valid. Jika token tidak ada token ini. Lalu tampilan get ini untuk menampilkan data galeri. Post untuk membuat galeri, membuat data galeri. Ini kalau berhasil, ini kalau gagal. Untuk bot ini mengedit untuk berubah, lalu delete, mendelete kayak seperti ini. Kayak destroy galeri where ID request body ID. Nah, untuk mengisinya seperti ini. Kita ke header dulu. Ini dicentangi yang ini. Lalu kita tambahkan token. Isi token menjadi 123. Lalu pergi ke body, isi datanya apa tadi? Model galeri. Nah, tadi seperti ini ya. Judul gambar. Gambar saya akan mengambil yang di sini saja biar cepat. Setelah sudah, lalu kita ini buat post. Kita masukkan galeri ini ya. Kita masukkan ini ya. Lalu desain. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Nah, tekan R, pencet R untuk reload, untuk restart-nya. Agar restart aplikasinya. Kita balik lagi ke aplikasinya. Lalu cek galeri. Nah, ada 2 ya. Tambahkan untuk galeri. Lalu untuk informasi ini sama ya, kayak seperti kayak galeri tadi. Pakai localhost dengan tabel informasi ini. Bukan tabel. Informasi untuk ininya ya.
ini dengan header ini sama tadi headernya. Masih kosong informasi. Informasi berisi ini untuk berpindah ya, on tab ini berpindah ke informasi detail, judul, konten, gambar nih sama kayak galeri tadi ya. Kita buat modelnya dulu, isi buat tabelnya di sini. ID, table, squares, integer, auto increment, otomatis ya tadi ya. Primary key, tab, square, string, content, text, string, juga menggunakan free table naming agar tidak berubah namanya. Lalu kita export, lalu kita berpindah ke routes, biasa import nih, import express sama kayak galeri tadi, menggunakan get, post, put, delete, lalu export router di sini ya. Export lagi informasi ini di sini informasi. Untuk menambahkan bagian informasinya seperti ini. Judul, konten, gambar. Ini pakai pas saat ini diubah menjadi informasi. Kalau kirim, nah ini berhasil kan? ID-nya 4, judul ini. Lalu kita hot restart lagi, hot reload. Bagian informasi ini. Nah ini pas dipencet masuk ke informasi detail ya. Nih. Nah ini seperti ini sih. Untuk database-nya seperti ini. Nah ini informasi sudah masuk ya ke database. Nah ini masukkan ID 4, judul, juga konten 1, gambar. Lalu untuk mengedit kita pencet ubah metode menjadi boot nih. Kita isikan apa itu ID-nya ini, ID-nya 4 tuh. Ada yang error ya.
not fun. Salah. Ya satu ya. Oh ini tambahkan ID. Ini yang tadi salah ya. Nih, masukkan ID-nya di sini. Ini harusnya tadi ya gini ya. Berhasil ya. Status perusahaan berhasil diubah. Lalu kita cek ke database-nya. Ini database-nya informasi. Nah, berhasil diubah ini. Lalu kita cek ke aplikasi Flutter kita. Jadi dia sebagian untuk kontak sama mas ini sama semua ya. Ini untuk mahasiswanya ya. Untuk mahasiswa dar pas bagian ini tambah mahasiswa ya, data kosong belum bersih, kita tambahkan nama dan kita simpan. Nah ini berhasil. Alamat salah ini. Untuk editnya ini seperti ini. Sebelum mengeditnya cek dulu database. Nah ini masuk ke database. Nah itu cara mengeditnya, tekan ini save. Nah ini kita lihat database-nya. Kita berubah. Untuk mahasiswanya sendiri seperti ini ya, sama kayak tadi. Kita buat model dulu. Kita kasih name sebagai primary key, nama, alamat, lalu kita tambahkan lagi free stable. Lalu untuk ratusnya juga sama kayak yang sebelumnya. Ya sama. Ya untuk gabusnya ini cat ini
data kosong berhasil dihapus. Melihat database-nya lagi. Nah ini. Data berhasil dihapus nih. Tampilannya seperti ini ya. Tampilan data kosong, data belum ada. Name alamat. Ini datanya ini. Kita hapus nih. Untuk masuk ke detailnya ya. Aja detail. Nah ini seperti ini. Sama ya kayak tadi. Ini hasilnya ini yang bagian delete ya. Ini untuk mengedit pakai metode put ini. Header 12356. Ini bodinya ini. Sama. Ini on delete. Metode delete. Sama ya. Lalu untuk agar aplikasi ini dapat berjalan di HP Android ya, kita buat menjadi APK. Pertama kita ini dulu ya, itu matikan dulu aja. Masuk ke terminal. Sebelum kita menjadikan APK, kita harus download Java dulu itu ya. Seperti ini. Nah ini Java tuh. Kita harus download ini dulu. Java JDK ini. Lalu ada lagi ya Gradle ini ya. Ini direktorinya ini si user. Lalu ada lagi ini harus di download SDK ini untuk agar filternya menjadi APK ini. Nah ini pertama kita buat ini dulu ya, config ini agar filternya diarahkan ke SDK ini ya, yang tadi ini yang ini loh, yang ini. Kita enter. Ini close aja. Nah ini udah ini. Udah setting.
Lalu kita jalankan flutter build APK-nya. Ini agak lama ya nunggunya. Nah, seperti ini kalau sudah jadi, hasil dari build APK-nya bisa dilihat pada folder ini. Ini build ini. Lalu APK, app ini, output. Nah, APK ini, APK, output APK, release. Nah, ini release APK ini di sini ya. Nah ini, nah ini ya, ini hasilnya seperti ini APK. Ini udah bisa langsung diinstal di HP Android ya. Nah, ini sudah semuanya ini. Nah, sampai segitu saja. Mohon maaf jika ada salah ya. Ini saya sudah menerangkan dari awal project Arun sampai ke rilis APK. Ini apa? Build APK ini, deploy ke APK. Nah, mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.